udah gede, nyalip lagi. Wah, paling enak kalau diselip sih sama yang gede. Gitu. Ngerti nggak? Yang terkenal dari Dea itu adalah punchline lo. Lo itu memang lo diarahkan ketika pertama kali lo di Hard Rock, lo diarahkan untuk seperti itu, terus ada mentornya untuk lo menulis punchline, atau lo yang explore sendiri sih? Karena kalau di Hard Rock itu, MRA Group terutama Hard Rock sih, itu memang yang paling core adalah siarannya tuh harus pakai punchline. Jadi ada 3, colekan, konten, terus punchline. Konten tuh kayak isi berita yang mau lo sampein. Nah, colekan itu sesuatu yang bersifat personal, terus lo kayak nyolek orang, kemarin hujan nih, lo kemana? Kayak gitu misalnya. Jadi lo ngerasa kecolek gitu. Oh iya, itu gue. Nah, katanya sih kalau lagi hujan-hujan tuh, menurut dokter, bla 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 gitu. Terus baru punchline. Dari situ sebenarnya udah konsep yang diharuskan sama Hard Rock pada saat itu, pada saat kita lagi training, lo harus fenomenal punchline-nya. Di situ gue belajar untuk mengulik opini gue, sudut pandang gue yang out of the box untuk konten siaran. Tapi kok nggak, itu sebenarnya semua penyiar harus begitu ya? Sebenarnya semua penyiar harus kayak gitu, tapi punya ciri khasnya masing-masing gitu. Oke. Cara lo mencari punchline, proses kreatifnya, apa sih? Kayak gimana sih? Proses kreatifnya. Gue tuh terinspirasi sebenarnya sama misalnya kayak Komeng, kayak Benyamin S, kayak mungkin yang sekarang mungkin justru gue banyak belajar juga misalnya dari Gofar Hilman. Kita maksudnya kita dekat, terus sering bertukar pikiran, terus ngobrol soal persiaran. Gue kayak ngelihat bahwa sebenarnya kalau siaran itu lo apa adanya aja, karakter lo. Mungkin boleh ada alter ego ya, kayak misalnya Beyonce punya Sasha Fierce gitu ya. Tahu banget gue. Beyonce Army Anda. Lagi kok Beyonce Army. Nah, terus berisik ya handphone ya. Terus di situ gue ngerasa bahwa tetap lo harus masukin karakter lo dan bermain dengan pikiran, dengan opini lo pada saat lo memandang sesuatu atau melihat atau membaca suatu berita gitu. Nah, gue ngeliat Komeng tuh, kalau Komeng tuh tipenya nyeletuk gitu kan. Dia itu apa aja bisa dibikin bahan kan, buat di-twist gitu. Kayak gelas tiba-tiba dia bisa bikin jadi lucu gitu. Nah, gue nggak ada bermaksud untuk lucu, cuman berusaha untuk memasukkan opini gue yang out of the box, yang kira-kira orang relate aja sih. Caranya mungkin banyak baca, banyak latihan, banyak ngelamun sih. Misalnya nih ya, gue lagi masuk ke ruang siaran, ada komputer. Di situ tuh kayak ada Google, lo bisa nge-Google berita apapun. Ya pada saat gue nge-Google, ini lucu nih berita korupsi gitu. Oke, gue ambil, tapi gue mesti ngelamun dulu dong gitu. Apa ya kira-kira yang gini. Jadi banyak ngelamun, banyak baca, banyak ngelatih gitu. Dan gue sering banget ketemu punchline pada saat gue lagi jalan di tol. Oke, prosesnya punchline dulu lo cari, terus habis itu cari berita yang bisa nyambung sama punchline. Enggak. Gue lebih ke baca berita dulu. Kalau punchline yang lagi di tol tuh kayak buat latihan doang. Kayak misalnya tiba-tiba gue disalip, wah gila anjing nih emang truk gitu ya. Udah gede, nyalip lagi, wah paling enak kalau diselip sih sama yang gede. Gitu. Ngerti nggak? Oh gitu, lu prosesnya cepet juga ya? Karena aku cerdas ya. Dia melabelin dirinya sendiri, pemirsa. Ada orang yang jangankan untuk bikin punchline, untuk nulis aja, untuk tata bahasa aja susah. Lu punya trik khusus nggak sih? Biar maksudnya tata bahasa lu bener gitu. Tata bahasa ya? Bukan tata dado ya, Nek? Enggak. Tata bahasa.
Gini, kalau gue kan backgroundnya emang jurnalis, jadi kayak maksudnya udah bertahun-tahun kerja di TV, baik freelance maupun yang full time, itu memang dilatih banget cara menulis, cara present, cara improvisasi, dan lo kan juga nge-MC, lo juga siaran radio kan. Jadi kita terbiasa dengan ngelatih kata-kata. Mungkin buat yang kejebur langsung untuk menulis itu agak susah, ya kan? Karena mungkin mereka sekolahnya bukan di lapangan harusnya, mungkin mereka harus akademis dulu. Kalau orang kayak kita, alhamdulillahnya adalah kita udah belajar di lapangan nih. Dengan kita siaran. Gue belajarnya di madrasah dulu. Yang dicolek-colek itu nggak sih sama cowok? Nggak ya? Nggak ya? Dicolek-colek maksudnya ngajakin berantem. Hoi. Pakai sarung, ngadu sarung. Gitu. Jadi Ya belajarnya di lapangan. Ya kan, terus habis itu di lapangan, maksudnya lu langsung nyebur gitu ya. Oke, lu nggak ada belajar teori-teorinya dulu gitu, kayak yang cara menulis yang baik dan benar gitu-gitu, nggak? Kayak kerangka karangan, kerangka kalimat gitu-gitu. pada saat, jadi gini, waktu gue, kita kan sama-sama di Mustang ya, radio Mustang di Jakarta. Radio anak muda pada saat itu yang lumayan megang ya kan. Mustang itu gue 10 tahun, lu berapa tahun? Gue 3 tahun doang. Nggak mungkin. 3 tahun doang? Enggak bang, 15 tahun kayaknya lu udah tua banget. Gue 3 tahun doang, 15 tahun itu gue di Jakarta. Nggak mungkin lu 3 tahun, lu lupa. Siaran di Mustang? Iya, 3 tahun? 5 tahunan lah at least. Enggak sih. Enggak, waktu gue di Mustang aja, gue jadi anak baru itu, lo udah kayak semacam 3 tahun. Enggak tahu, gue Mustang aja frekuensinya gue udah lupa. Oke. 100.5 ya pada saat itu. 100.5 gue tahunnya. Oke, di Mustang tuh gue 10 tahun, terus udah gitu gue pindah ke Hard Rock, sampai sekarang udah, Hard Rock tuh udah 8 tahun. 18 tahun, tebak umur saya. Jadi Udah kaya dong 18 tahun siaran. kaya banget, ya. Trans itu punya Putri Tanjung. Bukan punya lu juga, Bukan. hubungan nama lu apa? Nggak ada. Jadi 8 tahun gue di Hard Rock gitu kan. 10 tahun di saat gue di Mustang itu, pas gue dapet di Hard Rock, gue udah pede waktu itu. Gue pikir, wah gue udah senior di Mustang gitu. Mana mungkin gue nggak bisa. Ternyata gue malah jadi ngerasa nol banget di sana. Bener-bener digembleng. Kenapa beda banget? Beda banget cuy. Kayak ilmunya tuh radio banget. Broadcasting banget. Tiba-tiba yang datang buat gue training, kayak sekali Bayu Oktara, Marco Anjos Moro, dia saat ini masih jadi bos di MRA Group. Terus Tommy Trisdiarto, pokoknya senior-senior gitu deh. Mereka apa ya, challenge kita untuk bisa siaran seperti standarnya Hard Rock yang lama gitu. Wah, gue kicep sih. Karena gue di Mustang biasanya gini, okay, that was Beyonce with Sorry, and up next let's take a listen to Justin Timberlake. Ya Allah, Bo, nggak ada, lo nggak boleh nganter lagu di Hard Rock. Lo harus ada konten. Lu ngomong apa gitu, apa yang mau lo sampein di situ sih, latihannya sampai setahun. Dan kita tuh nggak dibolehin siaran sampai setahun. Jadi ada yang kuat, ada yang enggak. Dan itu pun proses eliminasi, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Alhamdulillahnya gue 3 orang pertama, gue cewek satu-satunya yang siaran duluan. Ya. Setelah setahun itu? Setahun. Setahun. Mungkin yang mundur itu mungkin karena motivasinya cari uang kali di sana ya. Setahun nggak digaji tuh? Nggak digaji, cuman justru malah mundurnya tuh rata-rata karena memang nggak dapet tahap berikutnya. Kayak eliminasi, iya. Iya, beda. Emang dia eliminasi, bukan dia mengundurkan diri. Jadi eliminasinya karena karakter siaran kita, karena suara kita, karena punchline kita, bukan karena kaki kita jenjang ya, Nek. Itu yang di top modal. Itu. Jadi panjang prosesnya, dari situ latihan nulis juga jadinya. Karena setiap minggu kita ngasih 8 atau sampai 14 materi kali ya, apa 12 materi gitu. Setiap minggu ngasih. Menurut Marco pada saat itu, si bos kita, yaitu nanti buat lo banking siaran juga. Nanti kalau lo udah mulai on air, jadi lo nggak kalang kabut, lo udah punya bank siaran gitu. Jadi kayak script yang bisa lo pakai buat lo tapping ataupun live siaran, dan itu benar. Cuman pada saat kita udah terbiasa, udah berjalan misalnya 2 tahun di sana juga, lo udah nggak perlu script itu, lo tinggal datang dan lo mengolah
punchline dari berita-berita. Cuma ada yang memang masuk nih ilmunya, ada yang malah jadi kayak biasa aja sih siarannya gitu. Itu masih banyak yang seperti itu. Tergantung kemauan sih. Ya karena kalau dengerin hard rock kan beda-beda banget ya, tiap penyiar itu yang punya karakter ya. Tapi gue bahkan nggak tahu kalau punchline itu harus gitu. Harus. Oh harus. Harus. Karena beberapa ya gue nggak merasa itu ada punchline. Oh, gitu. Snap. Boleh sebut nama? Banyak banget Kak. Ya mungkin tujuannya punchline kali ya. Tapi mungkin nggak sampai gitu. Nah, yang ini PR banget nih supaya kayak nggak kok kayak mungkin buat orang, mungkin kalau gue membayangkan kalau gue siaran di hard rock, gue akan takut banget ya ntar bilang jayus banget tuh. Nah gimana tuh supaya nggak jayus itu gitu. Supaya nggak jayus, gue ada dua sih sebenarnya. Gue yang pertama adalah supaya nggak jayus adalah percaya diri sama percaya sama suara lo gitu. Suara dalam arti kata your opinion gitu. Yang kedua, lo harus jadi hard rockers gitu. Kalau panggilan pendengar di hard rock adalah hard rockers. Atau lo harus jadi rakyat dulu. Bagaimana lu mewakilkan perasaan rakyat gitu. Wah, kalau Sultan lu nggak bisa lo ya? Iya, jadi susah ya. Pak, ya gimana lu mau nyolek rakyat kalau lu sendiri nggak pernah merakyat gitu ibaratnya. Jadi di saat lu mau nyolek sesuatu, pastikan lu tahu apa yang lu omongin. Gitu. Jadi gue selalu kalau misalnya satu berita, walaupun gue ngelihatnya baru 2 menit, gue akan ulik dulu gitu beberapa sumber berita. Oh bener nih korupsinya 15 miliar gara-gara begini. Oh nyuapnya ini. Oh berarti research ya. Ada. Walaupun mungkin risetnya nggak akan terlalu dalam ya, karena itu kan siaran kan bisa 12 kali atau 15 kali talk kan. Jadinya senggangannya lu nggak asal baca headline kayak netizen gitu. Lu adalah penyiar. Orang expect lu punya pengetahuan dan informasi lebih daripada masyarakat. Kalau lo bacanya cuma headline-nya doang, nanti lo misleading. Lo harus bertanggungjawabkan itu karena komisi penyiaran kan juga mantau lo gitu. Bahkan bos-bos lo juga mantau lo, pendengar lo mantau lo. Jadi jangan sembarangan juga. Belum lagi pacar ya mantau juga ya. Pacar juga mantau. Oke. Nah, ini kalau soal tulisan nih. Ketika lu bikin skrip untuk siaran itu kan disampaikan secara verbal gitu kan, secara langsung gitu. Siaran. Ya kan lu nulis dulu, habis itu baru lu sampaikan gitu kan. Nah, ketika lu menulis caption lu di Instagram, karena caption lu juga kadang-kadang nggak jauh-jauh dari siaran lu, itu udah jadi kayak ngecek dulu lagi identitas lu udah begitu gitu. Nah, itu sama nggak sih treatmentnya gitu? Karena kan itu cuma tulisan. Kira-kira lu takut orang nggak nyampe nggak sih? Karena kan kalau siaran kan orang dengerin suara lu, intonasi lu, segala macam. Oh iya ya, kayak waktu itu gue nge-post video kita ya. Kita kan sahabatan ya. Sahabat itu walau jarang ketemu tapi selalu memantau. Pras Ali di hidup gue bagai mata batin hakim garis. Iya benar. Ya kan? Nggak semua orang bisa mengerti itu loh. Ya buat anak bola mungkin ngerti ya maksud gua gitu. Hakim garis itu maksudnya hakim garis di lapangan bola gitu. Jadi hakim garis itu kan mereka jeli ya, mereka harus ekstra jeli. Terus tapi mereka tuh ada di luar lapangan yang memantau gitu. Jadi gua menganggap bahwa persahabatan itu ya kayak saling memantau itu kayak hakim garis gitu. Bener-bener memperhatikan walaupun mungkin walaupun dari luar gitu iya, ibaratnya ya. Walaupun kadang juga nggak, misalnya nggak involve gue misalnya pacaran sama siapa, gue deket sama siapa, gue lagi pergi kemana, kan kadang dia juga nggak ikut gitu, tapi dia tetap terus memantau gue baik-baik aja nggak atau gimana gitu. Gue ngelihatnya kayak gitu. Jadi kacamata yang gue ambil dari caption itu sebenarnya lebih ke gue pengen sesuatu yang agak beda aja sih dari kebiasaan orang, karena orang biasanya menurut Einstein bla 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 kayak gitu, menurut gue basi ya gitu, orang juga nggak bakalan baca juga. Terus gue pengen orang tahu bahwa gue itu pemikirannya
agak twisted gitu, out of the box gitu. Dan itu yang gue jual pada saat gue misalnya ke klien, kayak misalnya gue harus jadi moderator kah, harus jadi MC kah, harus jadi presenter. Mereka selalu meminta gue untuk punchline jadinya gitu. Selalu meminta gue dengan pemikiran-pemikiran gue itu. Karena itu yang membedakan mungkin. Jadi gue nganggep itu karakter gue aja. So gue dan memang gue kalau ngobrol pun juga begitu gitu. Kadang gue suka nyeleneh, kadang gue suka nge-twist obrolan. Mungkin udah karakter juga. Itu sih yang gue lihat. Oke. Nah, lo kan kalau siaran, lo tuh identik dengan, gue pengen, mungkin ada yang masih belum tahu nih. Lo kalau siaran kenapa sih pakai kacamata hitam mulu? Gini, itu Sampai ada yang ngikutin lo. Wih, gila, trendsetter. Anjay. Ada lo, penyiar dari kota mana gitu ngikutin Kota juga mana? lo. Jadi gini guys, mungkin hard rockers yang udah tahu Itu ya. kacamatanya mahal. Ya dong. Oke. Oh, pantesan dipakai. Mau pamer kacamata? atau gimana? Enggak. Jadi gini, ini kan kalau di Hard Rock FM Jakarta ya, gue nggak tahu ya di Hard Rock FM yang lain ya, karena kita kan ada beberapa kota ya. Yang di Jakarta itu bukan di satu ruangan yang gelap ya, itu di sebelah kanan gue ada jendela tuh gede banget mengarah ke Gedung Sarina parkiran, GM dan lain-lain. Itu tuh silau banget, silau parah. Jadi gue itu kalau siaran pagi ngerasa kayak anjir gitu loh. Nah, mata gue minus dan silinder. Gue itu memang dari dulu nggak suka pakai kacamata yang kayak lo gitu. Gue ngerasa kayak berat gitu. Jadi gue selalu bikin kacamata hitam gue minus dan silinder. Jadi jadi pada saat lo udah pakai si kacamata hitam itu dengan ukuran mata lo, otomatis biar nggak siang nggak malam jadi nyaman gitu. Pada saat gue keluar ruangan, masuk ruangan, jadi gue nggak mau buka. Karena itu sebenarnya, dan pada saat sebelum adanya digital yang heboh gitu ya, lo apa-apa siaran harus divideoin. Dari dulu juga gue udah begitu. Hanya karena sekarang divideoin aja, jadi orang tahu gue pakai kacamata hitam kayak Stevie Wonder gitu. Padahal Kalau lokalnya udah didores, Kak. didores. Amatik CB. Asli. Kayak orang habis hacek cuy. Lu kadang-kadang malam juga pakai kacamata hitam kenapa? Nyaman. Kayak lu udah keluar ruangan, masuk ke ruangan, dan itu kenyamanannya nggak berubah. Lu tetap bisa ngeliat muka orang dengan jelas dibanding gue buka. Jadi kayak, ayo udah gue pakai aja. Toh gue ganti kacamata yang kayak gitu. Ada sih di tas, cuman gue males gitu. Kenapa nggak pakai kontak lens aja? Kayak nggak enak gitu, kayak keset-keset gitu, ya kayak anak-anak perawan gitu masih keset banget gitu. Oke, balik ke ini nih, soal copywriting nih. Kita tuh kecenderungan malas untuk baca caption. Tapi kalau caption lu, gue nunggu punchline-nya gitu. Kalau nggak ada punchline-nya, gue kecewa gitu. Gue terbebani tau gak sih lo? Lu udah berapa orang udah ngomong gitu Iya sih. kan? Nah itu kan udah menjadi ini lo, kayak udah jadi identitas lo, harus dengan ngomong tuh harus pakai punchline gitu. Prosesnya gimana buat Prosesnya ya? Iya. Untuk Kayak Instagram ya, untuk Instagram. Kayak siaran juga sih sebenarnya. Gue memperlakukannya kayak siaran. Jadi misalnya gue mau posting foto apa, terus gue lihat misalnya kayak padahal ini biasa gitu ya. Kayak Contohnya misalnya, jangan gue lagi dong yang iya, lain. yang lain ya. Gue lagi sebenarnya gue pergi ke Carita doang sih kemarin sama adik gue dan nyokap gitu. Padahal Carita ya orang tuh kalau lagi di Maldives ya baru di post. Gue ke Carita gue post. Terus apa yang menarik di Carita sehingga orang mau melihat atau ada engagement lah ke situ gitu. Ya udah gue bilang aja, maafin ya WA-nya nggak aku bales soalnya tadi lagi nyiram Selat Sunda. Kenapa lu kepikiran? Karena kan gue pikir, oh ya udah Carita kan di Selat Sunda, Anyer gitu kan. Terus gue pakai baju hijau udah kayak Nyi Alor Kidul. Ya udah gue mikir tugasnya Nyi Roro Kidul apaan sih kalau bukan narik orang, ya udah nyiram Selat Sunda gue gitu. Ngerti gak sih lo? Kayak gue sesimpel itu aja sih mikir kayak apa ya yang nyolek gitu. Terus tapi itu juga kadang emang gimana ya? Kadang tuh pikiran gue tuh kayak beliar aja. Oke, lu siaran kan kebanyakan single DJ ya istilahnya ya, single operator gitu kan. Lu lebih milih enak siaran sendiri
apa berdua sih kalau disuruh milih? Jadi gini, gue itu kan paling cuma ganti-gantiin siaran doang waktu siaran berdua. Kayak waktu di Mustang gue gantiin Molan atau gantiin Rico Ceper. Terus pas di Hard Rock gue pernah gantiin Bayu Oktara, terus siaran sama ya yang prime time lah gitu ya. Gue belum nemuin pada saat itu karena ganti-gantiin doang, gue belum nemuin selainnya enak siaran berdua. Tapi setelah gue podcast sama Vicky Harahap, namanya podcast Bomsek, dengerin ya. Itu jangan diedit ya yang bagian ini. Dan gue promo diedit lagi. Enggak, lo tenang, lo nggak akan kehilangan dengan kehilangan masa gue yang cuma 20-an ini. Tenang aja, 20 orang akan dengerin kok. Oke, terima kasih 20 orang yang terhormat. Pokoknya gue setelah gue podcast gue ngerasa baru menemukan enaknya siaran berdua. Cuma kalau siaran sendiri itu gue yang bisa mengatur flow, ya kan, otomatis. Gue bisa menjadi the master of this production gitu, even though it's small. Kayak misalnya gue lagi mau bikin materi siaran buat digital misalnya, kan gue videoin. Itu gue bisa mikirin dari materi, dari punchline-nya, dari angle-nya, apa yang mau gue twist, itu udah bisa gue ngatur. Tapi kalau misalnya siaran berdua, otomatis lebih ke spontanitas. Lebih ke misalnya kita dikasih berita apa, terus kita hajar berdua gitu. Tergantung tektokannya, tergantung timbal baliknya. Tapi kalau enak mana, masing-masing menurut gue punya nilai plusnya. Nyaman, mungkin nyaman siaran sendiri, karena udah terlalu terbiasa siaran sendiri. Tapi gue udah mulai enjoy dengan berdua. Kenapa? Karena gue nggak usah terlalu mikir banyak, cukup dipancing, gue udah keluar. Pancing, dikeluar gitu. Karena udah ada yang mancing. Kalau siaran sendiri itu PR sebenarnya. Banyak yang penyiar yang udah biasa berdua nih, selalu bilang, anjir gue mati kutu sih disuruh siaran sendiri. Karena kayak nggak ada yang mancing anjing, bingung gue mau ngomong apa. Makanya jangan meng-underestimate nih yang siaran sendiri. Justru kalau orang udah bisa siaran sendiri, terus dia juga bisa siaran berdua, menurut gue itu udah versatile. Oh, versatile ya. Versatile baby. Oke, jadi pilihannya apa nih? Lu belum menentukan. Lebih sendiri sih saat lebih ini. suka sendiri. Oke. Untuk saat ini, tapi ya nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ditawarin siaran berdua, ya ayo. Cuma masalahnya saat ini gue masih siaran sendiri. Oke. Jadi lebih suka sendiri ya anaknya? Enggak sih sebenarnya, aku juga mengundang loh. Oke. Biasanya kalau lo lihat TikTok gue, itu awal-awal TikTok gue menjadi fenomenal itu adalah dari pertanyaan-pertanyaan iseng si Dea ini. Jadi akhirnya itu menjadi konsep TikTok gue. Makasih Dea, lu adalah inspirasi, lu adalah Oprah Winfrey. Gue lebih LGBT sih kayaknya ya. Lebih ke Ellen DeGeneres deh. Oke. Nah, gue sekarang pengen balas dendam. Gue juga punya lightning round buat lo. Oke. Jadi lu nggak tahu pertanyaan ini kan? Enggak. Oke. Jadi lu harus jawab dengan cepat dan sespontan dan sejujur mungkin, ya? Oke, kita mulai 5 pertanyaan aja. 5, oke. 5 pertanyaan. Cepet ya, harus cepet. Cepet ya. Oke, siap? Dengan pertanyaan pertama kita mulai. Deg-degan. Masih basic dulu. Basic ini okay. biasa banget. Okay. Biasa. Enakan kerja di radio atau di TV? Radio. Secara finansial. TV. Iyo. Agnes Mo atau Dian Sastro? Dian Sastro. Oke. Waktu itu pernah cerita tentang Dian Sastro? Enggak. Dian Sastro I love you loh. Dian Sastro bos gue. Oke. Mending klien yang telat bayar sampai setahun atau klien minta revisi 10 kali? Revisi 10 kali. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Yang keempat, mending punya follower banyak tapi like sedikit atau follower sedikit tapi likes banyak? Follower sedikit, like banyak. Oke. Yang terakhir, pernah
Kesem-sem nggak sih sama speaker saat interview? Pernah banget. Sebutin dong. CEO Happy Fresh DM Segara. Berani ya anaknya. Dimension gak nih? Mention dong. Oke, Dia thank follow you. aku loh. Hah? Dia follow Di aku. Instagram? Iya, dia follow duluan. Oke. Oke. Mau ngomong apa sama dia? Te quiero, papi.